Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Masyayikh al-kiram, ahibbai wa a'izzai fillah, asa yakuna hadzal liqa liqa'an tayyiban mubarakan fih maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang sama-sama kita hormati para buya, tuan-tuan guru, para ustadz, anak-anakku sekalian. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo dulu di pesantren satu kama itu santrinya 20 orang. Indah adu kipas angin. Oleh sebab itu kesan ambo pertama waktu sampai dari di Siko, dek apa? Dek Siko ndak perlu AC, ndak perlu kipas angin, dek Padang Panjang iko memang alamnya dingin. Ambo pernah di Siko mandi rasa mandi air kulkas. itu penting pertama. Dek apa? Dek awak belajar kok perlu suasana nyaman. Sebab kalau awak kepanasan, badan berkeringat, kalaulah keringatlah keluar, tentu baunya paham sendiri. Sesudah itu utak awak kok capek angin. Ya awak kan menghafal. Man jadda wajada, man sabara zafira, man sara ala darbi wasala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sid zasana kam jada sasun qad sama dum tayyiban zid fi tuqam ta zaliman. Tip sumasir rahman tafus dirdani amda su adzan zur sarifan lil kar. Ini enggak tanam wanginya capek. Tapi kalau dingin iko, apalagi kerja Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, meninggalnya tahun 505, Masehinya cie 1100 sebalik, hijrahnya 505. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata awak itu supaya lama tahan, banyak-banyak memandang warna hijau. Risiko hijau saja mata memandang. Oleh sebab itu, anak-anakku, santriwan santriwati, at-talabah, at-talibat, wat-tawalib, termasuk orang yang beruntung karena belajar di Darul Wahyi. Nah, itu kecek ambo dari awal tadi itu, potong, masukkan ke Instagram, like and share. Jadi tim media itu, tim IT itu mesti smart, mesti cerdas. Tim medianya smart, ustadznya somat. Potong, cut, potong pendek, cut, potong pendek. Suasana itu penting. Karena kalau kita kepanasan, otak kita cepat panas. Apalagi awak menghafal, satunya dihafal. Ayat Quran dihafal, hadis dihafal, fikih dihafal. Memang masa-masa itu memang masa menghafal. Itu usia-usia yang disebut kalau bahasa awaknya the golden age. Golden artinya ameh. Age, 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 usia emas. Usia emas itu ya sekali dua kali danga saya masuk ke dalam. Dek apa? Dek memang masanya itu masa terbuka utak. Tapi kalau lo tertulis di close. Nggak menangkok lah. Ambo kalau sampai pada usia itu. Dulu kalau ada jamaah bertanya, ambo kumpul ada pertanyaan. Ya, tanya apa? Tanya apa? Habis itu ambo ulang dari 1 sampai 10. Kini, cik jamaah bertanya 3, ambo tanya balik. Apa yang pertama tadi? Tando awak lah tu. Lah tuo. Awak ku bantu oto yo. Oto tu kalau lah tuo, dipicit klakson keluar. Makanya di Singapura itu oto nala 5 tahun tak boleh lah jalan. Sebab apa? Ia akan macet merusak lalu lintas. Ditampe awak nan 5 tahun dulu di Bali, dek itu murah lagi.
Oleh sebab itu anak-anakku beruntung menjadi thalabah, thalibat, tulab, tawalib. Di tawalib itu jamak dari thalibat. Thalabatun, thalibatun jamaknya thalibat dengan tawalib. Makanya tawalib itu muannas. Kalau ada tawalib laki-laki, berarti ikut muannas. Nah, setelah alamnya, kemudian tadi ambo tanya, udah ambo dulu waktu di Kairo ambo manggil Dajjal. Sampai di siko Al-Mukarram, Al-Ustaz Al-Kabir, Jal Fathullah Al-Ansari. Ini Ustaz awak, guru awak. Inyo guru ambo. Inyo sahabat ambo. Inyo keluarga. Dalam satu hembusan nafas, ini adalah 3 kepribadian bagi ambo. Allahu Akbar. Ambo indah akan masuk Sumatera Barat kalau indah ada persetujuan dari Ustadz Jal Fathullah. Kalau lah ada legalisir, kamen baru mau masuk. Sahibud dari a'lamu bidariha. Sahibud dari nan punya rumah a'lamu bidariha. Inyo nan lebih mengerti tentang isi rumahnya. Minangkabau, Sumatera Barat, inyo nan paham, maka mau masuk. Sebab banyak jebakan-jebakan Batman. Jangan sampai awak kanai kan. Nah, senyum orang, senyum awak, rupanya kampanye. Habis. Hati-hati kok. Nah, oleh sebab itu, nampak tamu adik-adik, anda usah ambo sabi anak-anak lah tua wana kan. Anak-anak ambo sekalian, santriwan santriwati, bersyukur nampak tamu alamnya. Iko alam kau nak bisa dibuat-buat. Alam kau nak bisa dibuat. Kalau dibuat lah AC, cek kama, apalagi mendinginkan air tu sampai sedingin kulkas tu biayanya barang. Jadi alam kau memang alam takambang menjadi guru. Oleh sebab itu disyukur nikmat. Jadi kalau santri lain, pesantren lain di Sumatera Utara, di Riau, inyo lalok sesudah itu jago dari lalok alhamdulillahilladzi ahyana sekali cukup. Tapi di Darul Muwahhidin itu syukurnya 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia apa di nikmat yang luar biasa itu. Ambo sangat senang di Padang Panjang, di Bukit Tinggi dengan suasana. Kemudian santri tadi yang mau tanya, Ustadz Bara santri awak gini 300 sekian. Itu memang angka yang lama untuk belajar. Kami dulu sampai 1800. Jadi kalau pulang sembahyang tuh tiap hari Idul Fitri, Idul Adha. Jadi ndak awak pun ndak aman lah. Sendal tuh bergembok. Digembok. Bantu kotak kardus KPU Batang. Kalau lupa bawa gembok, letak di ujung situ, cek. Kadang dipisah pun hilang juga. Nah itu. Mana paling menyakitkan kalau bulan puasa. Itu ambokana yang barakali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya maghrib. Awaklah mengantri jam 6. Setengah jam membawa piring. Menunggukan buka puasa. Begitu sampai di mukonan menyendokkan gula itu, azan. Kalau habis nak sakit hati mana awak? Azan maghrib. Datanglah Ustaz. Roh, izhab ilal masjid. Dalam masjid. Masalahnya iko antrian indak pakai nomor pulo. Jadi lah sembahyang kaja-kaja awak lah. Ambo waktu itu ketek. Kalau kini tentu dia ditampe kan. Itulah ulang balik antri kadang sebelum isya. Tapi sebenarnya ambo ambil pelajaran. Sebenarnya yang awak pelajari di pesantren itu bukan sekedar bahasa Arab, nahwu, shorab, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih. Bukan sekadar itu, tapi bagaimana belajar menjalani hidup. Kini banyak orang yang pandai menjawab pertanyaan kelas, tapi tak bisa menjawab pertanyaan hidup. Jadi sebenarnya di pesantren ini
bagaimana kita bergaul, bagaimana bersosialisasi dengan orang, bagaimana kita punya komunikasi yang baik. Banyak orang kalau dia dengan orang tua itu sombong, angkuh, tapi kalau sudah berkawan-kawan, alhamdulillah. Ustadz Kamrianto, Ustadz Jel adalah kawan kami, sahabat kami, guru kami, berinteraksi sosial. Ambo kenal dengan mereka 1998, 2020, 22 tahun lamanya. Sudah bisa dituliskan dalam satu buku. 22 tahun persahabatan. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian sedang berkawan-kawan ini, kita mengenali bagaimana sifat orang, bagaimana karakter orang, bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Kadang kita melihat orang ini wajahnya tak pernah senyum, kita sangka dia sombong. Rupanya memang bawaan dari lahir begitu. Yang tak pernah senyum, asal jumpa orang, hehe. Jadi dengan kita mengenal, berarti kita sudah mengenal 350 tipe sifat model manusia. Ini orangnya modelnya lucu, ini modelnya serius, ini modelnya pemarah, titelnya MM, mudah marah. Nah, itu. Jadi komunikasi ini amat sangat baik. Jadi dalam perjalanan di Dwi Ambo, ya bantu itu. Subuh datanglah, namanya ada yang ditugaskan dari Al-Azhar Kairo Mesir waktu itu. Namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan. Dibawanya lah batang sapu. Pagi sebelum azan subuh. Pom, pom, pom. Jago, jago, jago. Kami pun lintang pukang tunggang langgang lah. Bangkit langsung pergi ke masjid. Pulang kami ke kawan. Aduh cik kawan hendak ke masjid. Wang nak ke masjid? Indah. Ndak dipukul deh Syekh Syakir tadi. Indah. Manga ndak dia launya. Ambo sabi, ambo junub gitu. Jadi rupanya awak itu mengenal sifat-sifat orang. Jadi ada orang cerdas, ada orang pandai, tapi nyoko pandai-pandai. Salah meknya. Tapi jurus itu cuma sekali. Saya sudah itu tidak bisa. Jadi orang-orang lama deliko pernah mau basuh di pesantren, di Mesir pun pernah juga. Di Mesir kami tingkek 1 2 juz, tingkek 2 2 juz, tingkek 3 2 juz, tingkek ampe 2 juz, 8 juz. Aduh kawanku ndak hafal. Lulusnya. Heran aku. Baca roh. Disabinya ana mu'allab ya Syekh. Itu enggak bisa selalu dipakai, sekali-sekali. Kang Ambo dan Dajjal dengan Ustaz Kam, kami enggak pernah kami ngaku mu'allab. Walaupun kami bantu mu'allab Cino kan. Nah, itu. Oleh sebab itu maka itu perjalanan hidup itu tidak ada di kitab. Itu tidak ada dalam kitab I'anatul Talibin, Majmu' Syarah Muhazab, dalam Sofwatut Tafasir, tidak ada. Itu dalam perjalanan hidup. Maka dalam hidup itu kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fihi ya'udu ila tariq. Siapa yang melewati suatu jalan, dia dapatkan ilmu di jalan itu. Ilmu tidak hanya terbatas pada buku, kertas, ruang kelas. Jadi sebenarnya adik-adik sedang bagaimana belajar menjalani hidup. Berpisah dari orang tua. Penyakit anak yang dititipkan pada nenek tak pandai mengikat tali sepatu. Tambah ulang sekali lagi. Penyakit anak yang dititipkan pada nenek tak pandai mengikat tali sepatu. Karena nenek sangat sayang. Belum mengikat tali sepatu, lah diikatkan. Belum makan, lah disuapkan. Belum haus, lah dikasih minum. Akhirnya ayah mati, emak mati, nenek mati, datuk mati, tak pandai menjalani hidup.
Stres sedikit, tidak ada paket bunuh diri. Beda dengan anak pesantren. Anak pesantren itu luar biasa. Anak pesantren itu berdikari. Ambo gawe di Riau, sekolah pesantren di Medan, jauh, kiriman jarang datang. Tapi kami kreatif. Habis lemari-lemari kawan itu kami bongkar. Ambo ndak salah. Ambo dari dulu baik. Kawan-kawan Ambo kan kurang baik. Hari Ahad sore itu biasa banyak tamu-tamu kan. Datanglah kawan terlebih. Mat, yo, iku nang punya lemari ko, bakhil ko. Aduh hak awak di dalam. Kebetulan piket kami, orang sado ke masjid kami jago asrama. Buka lah, bumbu pecah lah. Tapi yang boleh cari lah, minta maaf. Dan sampai di akhirat itu, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. PNS yang curang, gubernur, bupati yang curang, dia nanti akan memikul APBD, APBN. Pegawai-pegawai PNS yang curang akan memikul mobil-mobil plat merah. Tiba-tiba datanglah Ustaz Somad memikul ikan asin. Dek dulu curang di pesantren kan? Aduh. Senyum-senyum orang yang masuk di akhirat. Ustaz aduh curang dulunya. Kami sangka Ustaz rahasia mana gitu. Ya besok itu ambolah minta izin ke kawan-kawan. Ambo diundang dalam rangka reuni alumni pesantren. Ambo pun pulang. Sahabat-sahabatku sekalian, maukah kalian memaafkan aku? Mau. Alah, selesai. Adik-adik di Siko, alhamdulillah pesantrennya ambo calik tadi sampai ndak bapaga. Kalau kami dulu bapaga tinggi. Penjara suci. Tinggi paganya. Mendake sore pagi Ahad biasanya boleh keluar pagi Ahad, izin ke security. Security itu kejam, kumisnya melintang. Kini membujuk lah tua. Nggak boleh keluar, minta izin lah kami. Ada kawan surang berani. Itu loh, kadang kawan kau kan ada nan penakui, ada nan pemberani, ada nan pemberang, ada nan galak-galak. Saya ada nan. Keluar, ayo. Kau kan hari Ahad, kau hari libur. Ayo keluar, ayo. Tapi aku nggak berani ngadu, ambuk sih. Pak, kami izin sebentar keluar. Nggak boleh. Apa alasannya? Ada penting sebentar Pak. Buat situ catat. Keluar lah kan. Datanglah kawan kau. Mat, yo. Masa awak lah gadang ndak merokok? Ambo memang ndak merokok di rumah, ndak merokok, gaya ndak merokok. Ambo ndak sih, orang tuh merokok. Lama-lama, wah angko bencong sih. Disabit bencong, man. Itulah. Jadi pergaulan Niko amat sangat berpengaruh. Jadi kalau ada orang ngecek, tidak usah pilih-pilih kawan, tidak usah kawan mesti berkawan awak dengan kawan-kawan yang berprestasi yang baik-baik. Anak-anak santri Darul Muwahhidin kok soleh-soleh saja. Tuh. Alhamdulillah. Kemudian kami dulu, Niko sedang studi komparatif dengan masa lalu Ambo. Kami dulu tidak ada pedusi. Tidak ada. Paling-paling cari pedusi itu kan masak lah. Tidak ada pedusi, surang lah. Itu aduh pedusi itu biasanya tiap awal-awal bulan hari Ahad. Hari Ahad tuh banyak. Hari Ahad 1.800 laki-laki satu. Pedusi hari Ahad adalah nenek-nenek jenguk cucu. Jadi alhamdulillah kami selamat, tidak ada pacaran-pacaran tuh.
Kemudian habis sekolah kami pun ke Mesir. Di Mesir pun tidak ada pacaran. Di Mesir masuk kami dengan Ustadz Jel, dengan Ustadz Kam. Anak Indonesia masuk Ambo 2000 sampai ratui 70 sampai orang. Kalau tidak salah. Padusi 300. Persaingan ketat. Nandapek-dapek itu anak. Nandapek-dapek itu ketua organisasi. Anak orang kayu. Dan ganteng-ganteng. Kami ke awak ke saruk-saruk kuaci. Tapi yang mau yakin dan percaya kini banyak namanya sah. Nah, oleh sebab itu, tapi satu sisi bagi Ambo itu menguntungkan. Sebab apa? Ambo fokus baca kitab. Jadi Ambo tidak terlalu peduli. Di orang pun tidak terlalu peduli dia Ambo kan. Ambo kerja Ambo baca kitab saja. Baca, ngulang, hafal, baca, selesai. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Maka Ambo menyelesaikan S1 Ambo sampai di Kairo 5 September tahun 1998, 5 September. Bulan Juli 2002 sampai tahun kurang 2 bulan, 3 tahun, 10 bulan. Ambo lah dapat LC. Abdul Somad LC. Sesudah itu Ambo pindah ke Malaysia. Pindah dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Banyak makcik-makcik itu. Awak biasa dulu kalau masuk je mahasiswi Malaysia, makcik. Apa khabar makcik? Tak ada orang tunan senyum dipanggil makcik. Pokoknya makcik itu ama-ama. Hati dah nyemberang. Pindah Ambo ke Malaysia. Masuk Ambo ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Wah, Somad di mana? Ambil master. Di mana? Universiti Kebangsaan Malaysia. Ditanya dia orang, mana itu uang pilih? Bisa ngutang. Bisa ngutang. Tidak perlu cash, bayar setengah saja. Belajar Ambo situ 2 semester. 2 semester, tapi hati Ambo tetap tergantung di Arab. Jasad Ambo di Asia Tenggara. Tapi ruh Ambo melayang-layang di antara Kairo dan Maroko. Wah, karajo Ambo tiap hari browsing, searching www.google.com. Beasiswa. Tiap hari itu. Masuk Ambo ke fakultas matematika. Ambo belajarnya di FPI, Fakulti Pengajian Islam. Tapi di situ ada internet gratis di Fakultas Matematik. Di apa? Kosong, tidak ada orang. Buka, cek, dapat. Ambo kirim pakai pos. Kirim ijazah, sadanya dapat beasiswa. Dan lagi beasiswa namanya AMCI. AMCI, cek beko di internet. AMCI, Ajong Marocain Coopération International. Bahasa Arabnya Al-Wakalah Al-Maghribiyah Lit-Ta'awun Ad-Dawli. Bahasa awaknya Badan Kerjasama untuk Beasiswa Internasional. Maroko kok dapat jatah dari United Nation, PBB, bukan Pajak Bumi dan Bangunan. Persatuan Bangsa-Bangsa. UNESCO nama lembaganya. Maroko dapat jatah, Indonesia dapat jatah 5 balai kurang. Tidak ada mau minta. Dari sejak S1 98 sampai kini tidak pernah mau minta pada guide. Apa makan anak? Apa makan Somad di Mesir nak? Biasa makan nasi gitu. Tidak amak kirim pitih, tidak usah. Selama Ambo di situ dikirimnya 100.000. Bukan berarti fakir miskin, tidak kayoan, cuma 2-3 batang sawit ada di kampung. Dikirimlah 100.000. Kecik Ambo untuk apa kau mak? Supaya di akhirat beko kalau ditanya Allah, pernah kau ngirim pitih? Pernah. Memang Ambo tidak minta, tidak usah kirim mak. Waktu pergi haji sama Ustadz Jel sama Ustadz Kam tahun 2000 kami pergi haji
dipukul ombak, dihempas gelombang di atas Laut Merah. 6 jam kami naik bis dari Kairo ke terusan Suez. Dari Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Tiket $100. Kalau kini 1.500.000 PP. Indah ada kamar, indah ada makan. Nasi dibungkus dalam aluminium. Di Indonesia tidak ada daun pisang. Bak cara supaya nasi itu tidak basi, dimasak nasi itu pakai minyak sapi. Itu 2 hari 2 malam tidak basi. Dimasukkan ke dalam aluminium foil. Sesudah di atas kapal dibuka, diangkat, jatuhkan ke bawah, kering katanya. Jadi kalau awak makan, kunyah 2-3 kali kunyah itu kalau di ronsen nampaknya bule-bule. Cuma kalau lama lapanya. Sampai bakteri pun tidak mau merusak nasi. Jadi kami adalah generasi yang bukan generasi manja. Oh, Ustaz Samad kan dibuang dek orang tua. Enggak. Ambo bukan anak do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Ambo keluarga 2 orang. Ambo anak patamu, adik ambo anak laki-laki. Kami berdua di rumah. Kami adalah raja-raja dan bangsawan. Tapi kami bukan anak manja. Kami memang dididik masukkan ke pesantren. Orang tua kalau sayang sama anak, jangan letakkan anak di celah ketiak. Masukkan ke Darul Muwahhidin. Sebelum tanggal penutupan berikut ini. Lah 2 kali iklan itu kan biasanya 15 menit sekali iklan. Ikut disanangkan anak, diagi kamar, di dalam kamar itu ada puluh internet, ada puluh TV, ada handphone. Beko kalau awak matinya jadi apa? Jadi hantu. Didik anak-anak kita siap menghadapi masa depan. Takbir. Setan pun lari tunggang langgang. Gitu. Alhamdulillah. Bersyukur kalian anak-anakku. Ayah, ibu kalian, amak, apa, abak adalah orang yang tidak menyia-nyiakan amanah. Ini sekarang banyak orang tua, anak-anak itu kasih mobil, anak pun sibuklah pacaran, anak pun sibuklah buat dosa maksiat, duit banyak, kontrol tak ada, sabu-sabu, LGBT, bencong. Tapi begitu kalian di pesantren, selamat semuanya. Jangan nanti temenung. Banyak anak-anak pesantren ini sore temenung di bawah pokok bambu. Sampai hati mereka membuang aku. Kan membuang. Setan berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia selalu bisik, kau dibuang, kau anak angkat, kau bukan anak kandung. Tengok foto emakmu cantik, kau macam hantu. Tuh, setan selalu membisikkan. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kepakiran. Kurang enak, kurang makan, kurang nyaman, kurang tenang, kurang tentram. Wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan kelebihan-kelebihan. Setelah selesai nanti dari pesantren ini, silakan kalian mau pergi sejauh mata memandang. Karena di hari petang kalian tahu di mana letak sarang tempat pulang. Betul? Sekarang ini kalian ibarat tanaman, simpan dulu di polybag. Simpan dulu di polybag. Kalian mesti dipot dulu. Kalau langsung mati. Ini tanaman-tanaman yang hijau. Tak bisa langsung tanaman hijau masukkan ke hutan, dipijak gajah. Tapi kalau kalian sudah jadi batang yang kuat, itu kuat. Untuk sekarang ini kalian rawan. Dia harus dijaga di polybag. Nanti datanglah akan memakan akarnya. Datang pula ulat memakan pucuknya. Pucuk ini manis, semua suka. Ulat menyanyi, pucuk. Nah,
sebab itu kalian dijaga di sini anak-anakku. Kalian dijaga di sini, dipelihara. Ada ustadz 22 tahun nambo kenal Ustadz Jel. Dari panggilan udah ke Ustadz. Baru tadi nambo mencaliannya ceramah santai. Bisa juga udah Jel kok santai. Selama kau kan membakar kemaksiatan, kekafiran, sekuler. Bisa aja. Ternyata dengan anak-anakku sekalian beliau adalah seorang ayah. Di luar pesantren beliau seorang mujahid, tapi di dalam beliau mendidik para mujahid dengan kasih sayang dan kelembutan. First time, pertama kali yang buat saya. Luar biasa. Lalu kemudian setelah itu nanti kalian akan dapat beasiswa dari Cambridge University. Kalian akan dapat beasiswa dari Al-Azhar University. Dapat beasiswa dari ANU. ANU itu Australia Nation University. ANU namanya. Australia Nation University. Masalah mulutnya akan bahasa Inggris, Perancis, Jerman. Masalah otaknya akan berpikir rasional. Tapi hati dan jantungnya tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lebih baik. Dari mana? Dari Inggris. Dari mana? Dari Jerman. Tapi dalamnya la ilaha illallah. Daripada baju koko isinya setan. Setan berbalut koko. Alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu maka anak-anakku luar biasa. Disinilah kalian digembleng akidah, syariah, akhlak, fikih, semuanya ada dalam kepala. Tapi di kepala kalian juga ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Nanti setelah itu S1 terserah kemana-mana. Sesuai dengan bakat masing-masing. Tidak bisa kita paksakan. Anak saya tak saya paksa harus jadi apa. Tidak, terserah dia mau jadi apa. Tergantung. Dulu waktu kecil saya tanya almarhumah orang tua. Nak, ambo dulu waktu ketek ba'a. Ambo tanya ke cik ama. Ambo tanya dulu waktu ketek. Nak, mau jadi apa? Apa jawab ama? Jadi peluru gitu. Ambo pun heran. Ambo dah ingat waktu itu. Ambo tanya sama ambo. Waktu ambo ketek dulu jadi apa mak? Jadi peluru. Kini ambo baru paham. Rupanya peluru menembak musuh-musuh Allah. Hari ini habis awak dibuli deh orang. Saudaraku, anak-anakku sekalian, terserah. Mungkin ada di antara anak-anakku yang hobi jadi mau jadi hakim pengacara, masuk fakultas hukum. Jangan katakan, wah ini hukum Belanda ini. Kalau Ustadz Somad dikriminalisasi, kalau Ustadz Somad diburukkan, dijelekkan, Abdul Somad tak paham itu pasal-pasalnya. Takut Abdul Somad? Tidak. Kenapa? Kalianlah yang akan menjadi pengacara Abdul Somad. Betul? Ada tanah ulayan digarap dek perusahaan. Satu batang pokok karet diagihnya ganti rugi 1.000 rupiah. Ditanam oleh nenek moyang awak dulu. Pas dibawa ke pengadilan. Kenapa satu batang cuma diganti 1.000 rupiah? Ya namanya juga ganti rugi. Kalau mahal kan ganti untung. Akhirnya dia awak tidak paham hukum, tidak bisa. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, terserah mau jadi apa. Mau jadi pengacara, mau jadi ustadz, pasti. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi camat, silakan. Ustadz Somad ini menyokong salah satu calon. Ustadz dibayar berapa? Mana sanggup orang bayar saya? Ambo diagih oto Kijang Innova, ambo pulangkan. Diagih hurang CRV, ambo pulangkan. Diagih hurang ambo Fortuner, ambo pulangkan. Makanya kalau ada, Ustadz tolong dukung saya jadi bupati gubernur. Mau ngasih apa? Mana sanggup dia ngasih ambo? Kalau nya kasih Alphard, ambo istikharah.
Kita sudah biasa hidup di pesantren, sudah biasa hidup di Mesir dengan kesusahan, terlalu senang juga sudah. Hidup ini kita sudah sampai pada puncak merasakan bahwa hidup itu cuma dua, makan. Dan makan itu cuma enak, itu kan cuma sejengkal. Makan itu kan cuma enak di sini. Pernah anak-anakku terasa enak makan sampai kemari. Makan itu cuma di sini. Yang kedua pakaian. Pakaian itu paling lama bertahan sehari. Hari yang kedua, awak senyum, kawan tutup hidung. Hidup ini cuma dua, makan dan pakaian. Jangan tersandra dengan pemberian orang. Namun alhamdulillah sampai kini, Ustadz Jal juga berani lantang itu kenapa? Karena mulutnya tidak berisi air. Kalau mulut berisi air, susah kita mau bicara. Betul? Cobalah isi air. Habis itu ditanya deh orang, Mbak Aka, Mbak. Jadi kalau nampak Ustadz Somad lantang, nampak Ustadz Somad kritik, nampak Ustadz Somad rasional, itu berarti mulut belum berisi. Kalau berisi, tanang sih. Mbak Abu ya, perlu awak turun ke jalan? Enggak usah, baca kitab aja. Sudah lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dididik kalian dengan kesederhanaan, dididik kalian untuk belajar hakikat hidup, bahwa apapun yang kalian tunggang, kalian naiki, itu bukan tujuan. Dia hanyalah sarana untuk mencapaikan ke tujuan. Patang aku dibawa naik sepeda sama Haji Erman Sapar SE, sarjana ekonomi. Mau orang baik ini. Naik sepeda, habis naik sepeda off-road, habis off-road naik trail. Bulanan lalu naik kudo. Mana mbak lo dia teh kudo? Memanah itu kudo. Sebenarnya Ustadz kenapa mau saja diajak naik-naik ini? Saya mau mengajarkan ke anak-anakku bahwa semua tunggangan ini adalah jalan, bukan bukan tujuan. Itu jalan kita untuk mencapai tujuan. Begitu juga dengan ini. Kekuasaan, jadi pengacara, mau jadi dokter. Anak-anakku, kamu tidak bertanya, boleh jadi nanti cita-citanya berubah. Banyak orang cita-citanya berubah tengah jalan. Dulu waktu sekolah mau jadi ustaz, sudah tamat mau jadi dokter. Dia apa berubah? Gadang pitinya ya. Tukang itu karajo pagi, petang, siang, malam ngecor martilnya dari basi. Lompang. Satu hari 75.000. Yang profesional 100.000. Yang agak tinggi 150. Dokter martilnya ketek. Tangkainya pun sebagai adang lidi. Dipukulnya lucu orang. 10 juta gitu. Oh, ini Pak nampaknya udah lapuk Pak. 10 juta gitu. Waktu apa tuh ingin tagak, enggak bisa cuma lutut sebelah kanan aja Pak, yang kiri juga. 20. Jago malam, kurang jago malam, senter baterainya 6. Dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh jago malam, cari malik. Barang gaji 3 juta sebulan. Itu pun lah yang profesional, yang mata-mata tajam, setajam Batman. Dokter, senternya ketek, baterainya F2. Suruh buka mulut. THT, dokter telinga, hidung dan tenggorokan. Buka mulutnya. 5 juta. Takut pula pasien tu menutup mulut. Sedang buka aja 5, apa gitu cuy. Dokter ni perlu apa enggak perlu? Perlu. Apalagi anak-anak Ambon Ampadusi. Kalian mesti jadi SPOG, spesialis obgyn, dokter kandungan. Karena sekarang banyaklah pertanyaan ke Ambo, enggak 1, 2, 3 kali. Ustadz Somad, apa hukumnya menyerahkan istri kepada dokter laki-laki untuk proses melahirkan?
Wah pun tak mau. Oh si dokter perempuan. Masa dokter laki-laki? Kecuali pilihannya cuma dua. Bapak suaminya, ya dokter perempuan sudah habis musnah seperti dinosaurus. Yang tinggal hanya dokter laki-laki. Bapak pilih mana? Istrinya ditangani dokter laki-laki atau meninggal dunia? Pilih mana Pak? Kecik apa tuh? Biasalah mati. Tentuin lah. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tidak boleh dengan penuh kesadaran menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Kalau pilih antara dokter laki-laki dengan mati, pilih dokter laki-laki apa mati? Tidak boleh pilih mati. Darurat ad-darurat tubihul mahzurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Dan sebab itu anak-anakku nanti masuk fakultas kedokteran, Pak Rektor langsung magiah tahu ke Ambo, Ustadz Abdul Somad, siasa santriwan santriwati penghafal Quran bau kasiko. Terjemahan Minangnya, sebenarnya dokter kurang Jawa. Ustadz Somad, kalau ada mahasiswa-mahasiswi yang hafal Quran, gawa kene insya Allah untuk beasiswa di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pak Rektornya langsung ngecek kamu. Bayangkan kalau Iko menjadi dokter spesialis. Masya Allah. Ibu-ibu hamil tuh tidak perlu operasi sesar. Itu kan ketakutan dia, paranoid, kecemasan, sehingga anak tuh tak keluar. Ketakutan. Ini ibu ada penyakit gula, nanti akan susah melahirkan, itu begini begono. Jadi solusinya dok, belah operasi. Tapi kalau dokternya baru mancalia muko dokter, cahaya matanya, bekas air wuduknya, bekas tahajudnya, langsung berjumpa ibu-ibu sedang hamil tua yang takut mati, pucat anak pertama. Ini anak pertama bu, iya, insya Allah lahir. Coba ibu batuk, lahir. Kenapa mudah? Karena tadi dia sebelum berangkat ke rumah sakit dia sudah sholat duha duluan. Dia sudah minta kepada dia, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ya muyassir kulla asir, fa inna kulla asirin alaika yasir, fa yassir lana umurana. Mudahkanlah urusan kelahiran ini ya Allah. Dibacakannya ayat. Apa ayat yang dibacakannya? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka kau kalua lah, dari gempa lah, kalua saja. Oleh sebab itu maka ini, bayangkan kalau anak-anak Ambo jadi dokter, hafal Quran puluh, masuknya ke ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masya Allah. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah. Alhamdulillah, kata anak-anak pasien. Kenapa nak? Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak masuk ibu dokter membacakan ayat itu, orang tua saya langsung mati. Lah 3 minggu sakratul maut tak mati-mati. Judul lagunya setengah napasku pergi. Tak mati-mati. Begitu masuk dokter kau mati. Oleh sebab itu maka jadi apapun kalian nanti, itu hanyalah casing, itu hanyalah sarana, itu hanyalah jalan. Tapi puncak hidup ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalian menjadi rahmat untuk lingkungan sekitar. Apapun profesi kalian nanti anakku sekalian, kalian adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedatangan kalian ke dunia ini sebagai ibadah, kewujudan kalian di dunia ini menjadi rahmat.
Tapi ketika kalian jadi SPOG, ketika kalian menjadi hakim, ketika kalian menjadi dokter, waktu itu Abdul Somad sudah puncak titel terakhir, almarhum. Bersedih kan? Tidak. Kenapa? Karena setiap anakku beraktivitas, pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. Semua tidak terlalu banyak, ya sekitar 2%, 3%. Yang paling banyak ke Ustadz Jel. Keinyonan mendidik Ustadz Kam. Banyak. Waktu ambo di alam barzah, ambo cari adalah alam barzah kubu dan Jel. Rupanya ndak adonya. Mau tanya ke malaikat, Dajjal mana? Inyolan meninggal lagi udah. Panjang umur. Dek santrinya banyak mendoakan. Aku dek santri aku online sadonya. Dia mau capek mati. Aku cari aku bodakam Ustadz Kamrianto mengalir tiap hari royalti. Dapat pahala 50%, 75%. Ambo cuma 2%, 3%, enggak apa-apa. Daripada enggak dapat sama sekali. Tapi ada pula bapak-bapak kubunya mengalir 100%. Inyo bukan ustadznya, bukan buyanya, bukan profesor dan tidak dikenal di bumi. Dapat inyo mewakafkan tanah untuk Darul. Allah. Kam min ma'rufin fil ardi walam yakun masyhuran fis sama. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak yang viral di bumi tapi tak dikenal malaikat. Waktu mati, ruhnya diletakkan di kain kafan terbuat dari nur dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Karya Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijrah. Hanbal karpet. Ahmad bin Hanbal, Ahmad anak karpet. Dibawalah oleh malaikat ke pintu langit pertama. Apa kata malaikat? Inilah orang yang amalnya tiap hari naik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa? Mendapatkan amal jariah dari wakaf tanah untuk pondok pesantren. Maka bapak-bapak dimanapun berada, wakafkan saat ini juga khusus untuk Darul Muwahhidin. Ini kan setiap 15 menit iklan. Anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang paling lama itu orang kayu. Paling lama. Anyang masuk surga. Anyang masuk surga. Adojo anyang khalidina fiha, neraka jahanam kan. Nah, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan sado anak-anak Ustadz Eko akan membuat pondok pesantren. Amin. Darul Muwahhidin Cie, Darul Muwahhidin Duo, Darul Muwahhidin Tigo, Darul Muwahhidin Ampe, Darul Muwahhidin Duo. Sebelum hari kiamat sudah ada tersebar di seluruh sampai ke Papua, sampai ke Australia, Darul Muwahhidin cabang Sydney. Keren tak? Semua berawal dari mimpi. Orang yang tidak pernah melihat mimpi jadi kenyataan, dia adalah penakut, pengecut. Untuk bermimpi pun dia takut. Dulu ambo waktu sekolah, ambo tulis di sado buku ambo, Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad. Datang kawan ambo sebangku, dipanggil dimbaunya, mat yo, jangan waang tulis nih. Manga kecil ambo takui waang gilo. Sadu buku ambo tulis, Profesor Dr. Abdul Somad. Inge bana kawan ambo khawatir man. Manga kecil ambo. Beko kalau ndak tercapai waang gilo, ambo malu berkawan lo. Kini baru ambo paham. Ada orang menyampaikan, Ustadz Wijoyanto menyampaikan, buatlah kau punya cita-cita, maka alam akan menolong dan Allah akan menolong. Jadi buat dulu target awak. Nanti alam akan menolong dan Allah akan menolong karena Allah mengerahkan segenap alam untuk menolong kita. Jadi anak-anakku lah ada niat jadi polisi, jadi tentara. Nah, cuma jangan bantu ambo kan ambo tulis, tidak perlu tulis, cukup awak nanti. Dari kini kan nampak.
Anak ambo kok Pak Ustaz, selalulah mandi sungai, selalu mandi sungai. Masukkan angkatan laut. Nah, itu. Ini hobinya masing-masing. Oleh sebab itu maka ambo perjalanan idui selesai S1 di Mesir, dapat beasiswa ke Maroko, sesudah transit di Malaysia. Sesudah itu datang pula kawan ambo. Mat, bang, yo, adik kelas ambo. Ini ada program 5.000 dokter. Oh, mantap. Dibiayai ya, Pak, sampai selesai. Sampai selesai, Bang. Bara beasiswanya 1 M. 1 miliar. Kalau dibalikan ayaka. Oh. Berenang sambil minum ayaka. 1 kolam renang. Aduh, ambo sibuk ceramah, ndak sampai menulis itu ndak sempat ambo menulis. Besok datangnya deh, bang, ambo kan pergi ke Sudan kok, lah tulis proposal. Dalam hati ambo, wah kalau ingin dokter surang, jangan ajak orang. Lama-lama dek ambo berang, ambo tulis proposal. Syekh Hasim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah fi Indonesia min khilali mu'allafatihi. Kamu tulis 5 balik halaman. Aku baik sudah. Dek karomah tuan guru, dek doa jamaah diterima ambo. Diterima. Sesudah itu kumpulkan referensi kawan-kawan ambo dari Jawa mengirim buku sadonya tentang Syekh Hasim Asy'ari. Wah, penuhlah kamar itu buku-buku. Cuma setiap akan menulis, tidak sempat, tidak ada waktu. Pas akan menulis, masuk telepon. Ustadz, bisa maulid Nabi? Ustadz, bisa Isra Mi'raj? Ustadz, bisa kampanye? Akhirnya tidak sempat menulis. Singkat cerita, bertemulah ambo dengan salah satu tokoh di Indonesia. Setelah bertemu itu, ambo pun dikajak-kajak intel. Akhirnya ambo menghilang sampai bulan. Dalam masa menghilang itu handphone mati, tidak ada Instagram, tidak ada apa saja, tidak ada orang, tidak ada kawan. Karena ambo menulis saja. Bangun subuh nulis, sholat zuhur nulis, sholat makan nulis, sholat makan nulis, sholat makan. Siap disertasi 600 halaman. Ada di rumah. Tidak sampai asik orang. Awalnya 600. Sesudah itu waktu di print, cetak, fotokopi, waktu itu 600 itu memang 600 lembar. Sesudah itu jadi 300 sebab bolak-balik. Tetap 600 bukan berkurang. 600 sekian lebih. Ambo bawa ke Sudan. Sampai dibawa ke Sudan dibuka oleh Syekh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali. PD mana ambo bawa. Dia ambilnya pena, dicoret, salah, ganti, buang, salah. Kejam. Nah, pedulinya awak ustadz banyak, salah weh. Akhirnya membetulkan, ambo revisi, ambo tulis, ambo ulang, ambo ganti, ambo segala macam, edit. Habis itu cetak, koseh. Ambo total sadonyo lebih 20 kali perbaikan. Siko diulang, siko. Jadi tidak ada yang namanya tanpa proses anakku. Jadi jangan sangko iko pejam mata selesai jadi, tak begitu. Kullu syai'in bil proses. Lalu kemudian sampailah masanya dibuatkannya. Dengan ini saya Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali, guru besar hadis Universitas Islam Omdurman Islamic University Khartoum Sudan, menyatakan Abdul Somad sudah siap untuk disidangkan. Maka ambo pun datanglah untuk sidang. Selamat. Dicek komputer kurang sampai bulan. Syarat sidang mesti 2 tahun. Disertasi ambo sudah siap 1 tahun 8 bulan. Kurang sampai bulan. Kalau hamil kurang sampai bulan prematur. Pulang boleh. Pulang ke Indonesia nunggu sampai bulan. Ceramah, tablik akbar segala macam. Habis itu Desember ambo datang. Desember dengan segala macam hiruk pikuk politik segala macam.
Akhirnya tanggal 24 Desember, saya Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali beserta guru-guru besar hadis setelah meneliti, memeriksa dan menguji, dengan ini kami nyatakan bahwa Abdul Somad mendapat gelar doktor dengan nilai cum laude. Viral dunia sampai ke akhirat. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi di balik itu ada hikmah. Cuba kalau aku tidak dikaja-kaja orang waktu itu, mungkin tidak sibuk, tidak sampai waktu, tidak ada waktu untuk menulis, tapi dia kaja-kaja orang. Kini ambo berterima kasih kepada orang yang mengajar-ngajar. Terima kasih kalian yang sudah mengajar-ngajar ambo. Kalau tidak kalian kaja lah ambo waktu itu, tidak menulis ambo. Berapa banyak hari ini kita benci, kita marah, tapi sebenarnya di balik itu ada sesuatu. Ambo baca buku judulnya A Cup of Chicken Soup for the Soul. A cup, satu mangkok. Chicken soup, sup ayam. For the soul, untuk jiwa. Satu mangkok sup ayam untuk jiwa. Bercerita tentang seorang guru ikut tes NASA, Badan Antariksa Amerika. 3.000 orang untuk dibawa ke bulan, lulusnya. Dari 3.000 menjadi 300 orang, lulusnya. Dari 300 orang menjadi 30 orang, lulusnya. Dari 30 orang menjadi 10 orang, tidak lulusnya. Stres, depresi, malu, mencaci maki Tuhan, menjadi ateis. Kenapa? Hancur cita-cita dari 3.000 menjadi 300, menjadi 30, menjadi 10. Kenapa aku tidak lulus? Kenapa aku tidak lulus? Akhirnya ditontonnya lah pesawat ulang-alik Apollo naik ke atas. 10 orang kau akan berangkat menuju bulan. Baru pada detik yang kesekian meledak pesawat itu. Buah! Sampai ledak ke situ. Meledak pesawat itu. Apa keceknya waktu nonton TV? Syukur kamu tidak lulus. Coba kalau lulus dan 10 orang tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke bulan tidak sampai. Hati-hati juga. Kadang-kadang awak pejam mata. Yo kalau pas awak buka mata pertanyaannya apa kabar? Coba kalau pas awak buka mata pertanyaannya marabbuka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi di balik itu dijadikan Allah hikmah-hikmah yang banyak. Terus gimana ceritanya Ustaz Somad Profesor? Diundang ambo ke Brunei Darussalam. Ceramah lah ambo. Ambo caliat di bawah itu duduk 5 menteri. Menteri olahraga, menteri pertahanan, dan menteri-menteri. Di negari orang awak ceramah, menteri-menteri mendangan. Di kampung awak, menteri suster pun tidak ada. Sesudah itu diundang ambo ke Islamic University Sultan Syarif Ali, Universitas Sultan Syarif Ali. Rupanya lah mereka buat surat. Berikut ini penyerahan surat mandat kepada Ustaz Abdul Somad. Kami angkat sebagai visiting profesor di Universitas Sultan Syarif Ali supaya Ustaz Sudi menerima. Dalam hati ambo, iko lah nanti tunggu selama iko. Apakah Ustaz Sudi menerimanya? Kata rektor beserta guru-guru besar. Tentu awak jago image awak kan. Setelah mengingat dan menimbang. Dalam itu perlu awak jago. Memang itulah mau cari pak. Di mana-mana kalau ambo ceramah itu biasanya terasa lama. Di siko waktu habis kau lah, tidak berhenti-berhenti. Ceramah itu anakku sekalian, itu amat sangat tergantung pada jiwa-jiwa yang menerimanya. Jiwa-jiwa kau suci bersih, maka tidak terasa ambo tagak lama.
Ustaz-ustaznya di belakang yang terasa lama. Tapi kalau awak ceramah ditampe orang nanti nyota tutui sumom bukmon omyon. Pernah ceramah 5 mini. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Terima kasih. Watang dikaja di panitia. Ustaz merajuk ya? Enggak, marah gitu. Awak sedang ceramahnya selfie. Tapi di Darul Muwahhidin, Masya Allah, anak-anak sopan santun mendengar ceramah. Titipkan anak Anda di Darul Muwahhidin. Itu iklan terakhir. Terima kasih banyak. Kita berpisah tapi tidak pernah bercerai. Karena kita bersatu dalam doa. Doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kini kok kami kan ada jadwal kok dari Siko kami ke Palembang 3 hari di Palembang, habis itu ke Jambi, habis dari Jambi pulang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru tambah lagi ke Jakarta, berputar mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.